Sahabat Robonesia, jumpa lagi di channel pembelajaran robotika Robonesia Mountains Robotic Learning. Baik, sahabat Robonesia sekalian, saat ini kita akan melanjutkan proses belajar kita, yaitu belajar tentang penggunaan microcontroller buatan ST Microelectronics. Nah, untuk bisa belajar menggunakan microcontroller buatan ST Microelectronics, maka kita harus punya software IDE-nya, yaitu software yang akan kita bisa gunakan untuk mengembangkan aplikasi menggunakan chip microcontroller buatan ST Microelectronics. Kita bisa membuat program, kita kemudian mengkonfigurasi pin-pin daripada kaki-kaki microcontroller ST Microelectronics, ya, kemudian bisa melakukan compile program, kemudian bahkan juga debug programnya, dan nanti juga mengirimkan program ke chip microcontroller. Nah, software yang dibutuhkan untuk proses belajar penggunaan microcontroller buatan ST Microelectronics ini namanya adalah STM32Cube IDE. Nah, dan ini softwarenya gratis ya, kita bisa gunakan tanpa harus membayar lisensinya. Baik, kita langsung kunjungi saja browser kita, yaitu saya menggunakan Google Chrome. Kita buka Google ya, di search box-nya kita tuliskan STM32Cube IDE download ya. Ini udah ada ya, tinggal di saya udah ada, saya pernah kunjungi soalnya. Oke, klik aja, kemudian di sini terbuka halaman ya, untuk ya, link untuk downloadnya. Langsung aja yang paling atas ini kita klik kanan, open link in new tab. Nah, di sini terbuka halaman di websitenya st.com ya, website resmi dari ST Microelectronics. Di sini adalah halaman untuk download software IDE yang akan kita gunakan untuk mengembangkan aplikasi embedded system menggunakan microcontroller buatan ST Microelectronics ya, yaitu namanya STM32Cube IDE. Nah, ini adalah halaman downloadnya ya. Di sini nanti silakan scroll ke bawah ya untuk deskripsinya ya. Nah, kemudian untuk yang saat ini ya, nanti kita akan melakukan proses downloadnya ya. Nah, untuk melihat informasi yang lebih lanjut terkait dengan software ini, nanti di sini juga disediakan halaman dokumentasi ya terkait dengan software STM32Cube IDE ini ya. Kemudian tool dan softwarenya ya, ini mungkin pendukung-pendukungnya ya. Tapi kita fokus ke IDE STM32Cube IDE ini aja. Di sini deskripsinya silahkan dibaca untuk nambah informasi kita. Kemudian ini ada fitur-fiturnya ya. Oke. Nah, di sini bagian bawah ini ada get software. Nah, inilah tempat kita ya. Di sini ada tombol ini, ada tabel yang isinya ada tombol ya, get latest. Ini untuk downloadnya. Nah, STM32Cube IDE ini tersedia atau dapat disediakan installer untuk ini ya, untuk sistem operasi Debian Linux, kemudian ada yang untuk Mac OS, kemudian juga ada Windows ya. Nah, kebetulan saya pakai sistem operasinya Windows. Nanti kita akan download yang ini ya, STM32Cube IDE strip Win ya. Silakan nanti sesuaikan untuk komputer sahabat Robonesia sekalian, pakai Linux atau pakai Mac OS atau pakai Windows. Oke. Nah, sebelum kita melakukan proses download, jangan lupa teman-teman buat akun ya. Kalau belum punya akun di st.com ini buat dulu. Ini kan saya sudah login ya. Nanti jangan sampai lupa kita untuk login setelah kita bikin akunnya ya. Nah, untuk misalkan ini saya logout dulu. Nah, nanti cukup untuk bikin akunnya, klik aja tadi ya, tombol login tadi. Kemudian akan di sini ada halaman yang itu bisa kita gunakan untuk login itu, dan juga membuat akun.
membuat create account ini ya. Create account ini untuk yang teman-teman yang mungkin belum punya akun di st.com ya. Ya, karena untuk proses download software nanti kita harus login posisinya. Kita sudah login. Tapi kalau untuk download dokumen seperti manual, description produk dan sebagainya itu nanti nggak perlu login sih. Nah, nanti kalau teman-teman belum login, belum punya akunnya, silakan tekan create account dan ikuti perintah-perintah yang untuk registrasi itu ya, untuk membuat akun itu. Nanti kalau teman-teman sudah buat, kemudian bisa langsung login. Nah, kalau teman-teman sudah punya akunnya, silakan login dulu. Ini saya login ya, email saya, kemudian ini passwordnya. Nah, saya login. Klik login kalau sudah. Oke. Oke, nggak apa-apa ya. Seperti ini, tapi ini satu saya udah login. Sudah high topic ini ya, sudah. Berarti tandanya kalau ini sudah login. Nah, kita ulang aja dari sini, klik kanan, open link in new tab. Kita buka lagi. Nah, di sini status saya sudah login ya. Oke. Nah, ini jelas aja. Nah, selanjutnya untuk mulai proses downloadnya pada bagian get software ini ya. Pada bagian get software di sini kita lihat ya, ada tombol atau button yang warna pink ini. Di sini saya tekan yang ini ya. Untuk versinya kita bisa pilih ya, biasanya kita untuk yang latest nih berarti nanti langsung versi terbaru ya. Misalkan teman-teman ingin mau download versi yang lebih lama ya, ini di sini disediakan beberapa ya pilihan ya versi yang akan kita download. Tapi kita download yang paling akhir aja, yaitu versi 1.10.1 ini ya. Oke, langsung aja get latest, klik. Nah, di sini kan, di sini ada halaman license agreement. Nah, ini silakan dibaca-baca. Jika sudah, nanti klik tombol accept ini. Oke, jika sudah, arahkan tempat penyimpanannya di mana ya. Nah, silakan ditaruh sesuai dengan apa namanya ya, punya teman-teman mau taruh di mana terserah ya, cari direktorinya masing-masing ya di komputer. Oke, saya cari dulu punya saya taruh mana ya enaknya. Oke, nah ini installernya taruh bebas aja atau saya taruh sini dulu aja lah ya, bebas. Jadi kita taruh di mana sih hilang. Oke, ini ya. Oke, nah install di sini, kita taruh sini ya. Nah, sini ada filenya, bentuknya file zip ya. Ini nanti untuk proses downloadnya kita tinggal tekan save aja. Dan sepertinya prosesnya akan lama, nanti mungkin silakan teman-teman lakukan download dulu sampai selesai. Nah, jika sudah nanti kembali ke video ini ya. Saya lupa tempat saya nyimpan dulu kemana. Installer ya, installer. Ini dia. Oke, saya sepertinya udah pernah download ini ya, IDE versi berapa ini, versi 1.10. oh belum ya, belum punya. Ini terakhir saya download 1.7.0. nah ini bisa langsung kita download juga. Oke, kita untuk downloadnya langsung klik tombol save ini ya, klik aja. Oke, ini kalau mau di teman-teman mau ikutin ya silakan ikut ya. Ini kayak apa, mengukur derajat ini ya, level kepuasan. Silakan kalau mau ikut, kalau enggak ya di close aja. Nah, ini proses dulu lagi berjalan. Filenya ukurannya 839 MB ya, ini di bagian pojok ini. Kita ini mana, soal aja. Nah, ini sini tergantung koneksi internet kita masing-masing ya. Baik, sahabat Indonesia, setelah kita berhasil mendownload atau mengunduh file installer daripada software STM32 Cube IDE versi 1.10.1 ya.
maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan instalasi ya. Oke, kita show in folder file installernya. Oke, di sini ya sudah kita berhasil download dan kita simpan di direktori komputer kita. Selanjutnya kita ekstrak dulu ini file zipnya. Kita ekstrak ya, jangan yang here ya, tapi itu nama filenya supaya nggak berantakan. Oke, kita ekstrak terlebih dahulu. Ya, baik, proses ekstrak file zipnya sudah selesai. Ini foldernya, kita buka. Nah, ini adalah file installernya ya, file Excel-nya. Nah, untuk proses instalasi langsung aja seperti halnya kita menggunakan atau akan menginstal software-software yang lain. Nah, kita tinggal klik 2 kali file Excel-nya ini ya. Oke, kita klik 2 kali. Kita tunggu setiap prosesnya untuk proses instalasinya ya. Ini klik yes aja. Kita tunggu prosesnya. Oke, untuk jika terbuka halaman welcome to the ST Microelectronics STM32 Cube ID Wizard, kita klik next. Kemudian pada halaman license agreement kita seharusnya baca-baca dulu ya. Baca dulu. Kemudian setelah selesai kita tekan agree, I agree. Kemudian untuk choose installation location-nya kita biarkan default aja ya, di drive C, foldernya folder ST nanti ya. Oke, kita klik next. Kemudian untuk choose komponen ini ada 2 komponen ya, Security Link Driver dan juga ST Link Driver. Kita biarkan default aja. Kita kemudian tekan tombol install. Nah, proses instalasinya berjalan seperti ini. Kita tunggu sampai prosesnya selesai ya. Baik, ini prosesnya sudah komplit ya. Installation complete. Kita tekan tombol next. Ya. Kemudian untuk completing STM Microelectronics STM32 Cube ID setup, di sini ada checklist ya, create desktop shortcut. Nah, ini kalau kita centang berarti kita bikin shortcut di desktop. Kita kalau enggak ya enggak usah kita centang, tapi saya bikin aja lah, create desktop shortcut, kemudian tekan tombol finish. Ya, demikian proses instalasi daripada software STM32 Cube IDE sudah selesai ya. Sahabat Robonesia, setelah kita melakukan download file installer daripada software STM32 Cube IDE, kemudian juga dilanjutkan menginstalnya di komputer kita. Nah, maka sebelum kita menggunakan ini ya, software STM32 Cube IDE ini untuk membuat aplikasi embedded system, maka kita coba untuk melakukan overview dulu, pengenalan terkait dengan apa itu software STM32 Cube IDE itu ya. Baik, kita simak penjelasan ini dulu ya, yang dari slide yang saya buat. Mari kita simak dulu. Oke. Nah, STM32 Cube IDE overview. Pertama yaitu apa itu STM32 Cube IDE. Nah, STM32 Cube IDE ini adalah software ya, saya aktifkan dulu laser pointernya. Software IDE, Integration Development Environment, resmi dari ST Microelectronics atau STM ya, yang dapat digunakan untuk mengembangkan atau develop aplikasi embedded system, tentunya menggunakan chip microcontroller buatan ST Microelectronics. Kemudian STM32 Cube IDE ini adalah software atau
software yang gratis, free software ya, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengguna microcontroller STM32 ya, STM32 ya fokusnya ya, tanpa harus membayar lisensinya. Kemudian di dalam STM32 Cube IDE sudah terintegrasi software yang sebelumnya merupakan software yang terpisah, yaitu software STM32 Cube MX. Untuk apa fungsinya? Kita simak lagi penjelasan saya. STM32 Cube MX adalah software yang berguna untuk melakukan konfigurasi atau pengaturan fitur microcontroller STM32 yang akan digunakan dalam pembangunan proyek embedded system sebelum melakukan langkah generate program. Oke. Nah, ini adalah tampilan daripada STM Cube MX di dalam STM32 Cube IDE. Ya, ini tampilannya nih ya. Jadi kita nanti dengan menggunakan ini STM32 Cube MX ini, kita bisa melakukan pinout dan configuration ya, fitur-fiturnya. Kemudian ada pengaturan clock ya, konfigurasi clocknya, ada project manager. Di sini tab-tabnya ya, ini bisa nanti kita akan menggunakannya dalam pembuatan aplikasi-aplikasi embedded system. Ada video-video yang akan saya sajikan insya Allah untuk pembelajaran kita tentang penggunaan microcontroller STM32. Oke ya. Jadi di sini adalah tampilan perspektif daripada STM32 Cube MX. Di sini termasuk untuk mengkonfigurasikan pin-pin ya, menjadi input atau output, menjadi fungsinya sebagai jalur apa I2C dan sebagainya. Itu ini nanti kita bisa lakukan di sini di bagian GPIO ini ya. Nanti ada fungsi-fungsi di sini ya, ada pengaturan analog ini terkait dengan ADC, timers, connectivity, multimedia computing, dan middleware ya. Ini yang untuk beberapa middleware yang itu terpartit ya, seperti nanti aplikasi FreeRTOS ya, real time operating system. Nanti kita di sini sudah disediakan juga. Jadi bagi kita selaku pengembang embedded system menggunakan software STM32 Cube IDE ini akan sangat menyenangkan, dan memang di software ini disediakan secara gratis sehingga memudahkan para user microcontroller STM32 ini lebih mudah lagi, sehingga lebih cepat dalam melakukan develop project embedded system. Oke. Kemudian di sini selanjutnya masih tentang STM32 Cube MX. STM32 Cube MX merupakan graphical user interface atau GUI yang memudahkan penggunaan STM32 Cube IDE dalam mengenerasi kerangka program atau code generator aplikasi microcontroller STM32, sehingga pekerjaan membuat desain program atau firmware aplikasi embedded system menjadi lebih mudah dan cepat. Dengan STM32 Cube MX, pengguna STM32 Cube IDE dapat melakukan yaitu pertama memilih STM32 board atau chip microcontroller yang digunakan. Jadi saat kita menggunakan software STM32 Cube IDE ini yang sudah di dalamnya terintegrasi STM32 Cube MX, maka kita nanti saat penggunaannya kita nanti akan bisa memilih board ya, board yang itu merupakan produk daripada ST Microelectronics juga ya, seperti Nucleo, atau kemarin sudah kita jelaskan ada board Discovery ya, Valorant Discovery Kit yang baik F1 maupun F4, dan juga board yang lain. Oke. Kemudian kita yang kedua bisa melakukan konfigurasi pin I/O yang tadi kita sudah sempat singgung. Dengan STM32 Cube MX ini kita bisa ya sesuai dengan aplikasi kita ya, misalkan pin tertentu, port tertentu ya, kita gunakan sebagai input atau output, kita bisa konfigurasi dia sebagai apa yang kita inginkan gitu, apakah input ataukah output. Oke. Kemudian yang ketiga, kita juga menggunakan STM32 Cube MX ini kita bisa melakukan konfigurasi fitur microcontroller STM32 yang digunakan ya, baik GPIO, timer, ini ya, USART atau untuk komunikasi serial ya, dan juga ADC, dan juga fitur-fitur yang lainnya. Itu.
Nah, ini adalah tampilan ini ya, template program yang tergenerate dengan STM3CubeMX. Jadi setelah kita lakukan konfigurasi di STM32CubeMX ini, maka nanti ada satu langkah yang ini memudahkan developer dalam membuat program, karena secara global setelah kita melakukan konfigurasi, programnya bisa kita generate, dan itu kita nantinya tinggal melakukan editing dari program-program itu ya, baik menambahkan atau mengurangi. Nah, untuk programnya sudah default, biasanya ada keterangannya. Nanti kita coba lihat ya, ada keterangannya. Ini file include misalkan ya, di sini contohnya ya. Terus kemudian ada yang bagian program yang dilarang untuk menghapus, karena itu hasil ini ya, konfigurasi dari software STM3CubeMX itu. Jadi menggunakan STM32 Cube IDE untuk membuat aplikasi microcontroller STM32 ini akan menjadi lebih mudah. Oke. Kemudian apa yang dapat kita lakukan dengan STM32 Cube IDE? Pertama, membuat proyek baru. Jadi kita bisa membuat proyek baru atau mengimpor proyek yang sudah existing ya, pernah kita buat. Oke. Ini umum ya, ada software IDE yang lain pun sama. Kita bisa membuat proyek baru ataupun bisa mengimpor atau mengopen proyek yang sudah kita pernah buat. Kemudian yang kedua ini generate code. Nah, ini dia langkahnya adalah menggunakan menu ya, menggunakan menu bar project, kemudian pilih di sini opsi generate code atau menggunakan shortcut ALT plus huruf K ini ya. Nanti akan terbentuk tadi template program yang sudah kita bisa gunakan untuk mengembangkan program yang lebih ya sesuai dengan tujuan daripada proyek kita. Kemudian yang ketiga adalah menulis atau mengedit program pada tag editor. Nah, ini program yang template program yang sudah digenerasi, yang tergenerasi dari hasil konfigurasi menggunakan software STM32CubeMX ya, yang MX ya. Nah, nanti kita tinggal ngedit aja, tinggal menambahkan ataupun mengurangi. Oke, tentunya ya juga harus belajar dulu nih caranya bagaimana. Oke. Kemudian keempat, build atau compile program. Nah, ini adalah yang bisa kita lakukan menggunakan software STM3 IDE ya. Jadi kita bisa melakukan build program atau kompilasi ya, kompilasi program. Nah, di sini ada pilihan build all, build configuration aja, build project, build worksheet ya. Nah, nanti untuk compile secara keseluruhan daripada project kita, langsung aja build all atau pakai shortcut Ctrl plus huruf B pada keyboard ini. Kemudian yang kelima, kita bisa melakukan instalasi paket firmware STM32 Cube MCUs. Jadi di dalam penggunaan software STM32 Cube IDE ini, misalkan ada firmware ya, yaitu firmware pendukung daripada salah satu keluarga microcontroller yang itu belum ada, maka kita bisa melakukan instalasinya secara ini fiturnya di namanya Embedded Software Package Manager itu. Nah, nanti bisa kita lakukan secara online, kita cari filenya secara online, mungkin di GitHub-nya ST Microelectronics ya, atau juga ini ada ya pilihan from URL ya, ini yang online, yang berarti waktu menggunakan fitur ini yang from URL ini berarti link ini kan, link website kan, maka ini harus pastikan komputer kita terkoneksi dengan internet. Atau juga from lokal, misalkan kita bisa download dulu nih package-package yang yang dibutuhkan, yang akan kita install itu kita download dulu, kita simpan di direktori komputer kita. Dan nanti kalau ingin menginstal, oh ini kayaknya aku menggunakan ini nih yang STM3 MCU package for STM32F1. Nah, misalkan belum terinstall ya, ini juga ada versi-versinya ya, versi 4, 13, 14, 13, 12, ini paling baru yang ini. Nah, nanti kita tinggal klik from lokal, kita cari filenya, dan kemudian
tekan install now. Itu. Yang URL juga sama, klik from URL, nanti URL-nya kita pilih, kita tentukan, nanti setelah itu kita tekan install now. Oke, yang kelima, yang keenam yaitu menganalisis project embedded system kita ya. Jadi sini saat kita sudah melakukan kompilasi, di sini di bagian bawah nanti kita akan lakukan juga, kita akan mengetahui itu ada bagian yang itu digunakan untuk yang memberikan informasi ya. Pertama tentang build analyzer. Jadi setelah kita build program yang kita buat, project yang kita buat itu, maka nanti ada tab build analyzer yang ini diisinya tentang hasil build kita. Bukan hasil ya, informasi buildnya. Jadi di sini ada penggunaan RAM dan juga flashnya. Ini informasi start address dan juga end addressnya, size daripada RAM dan juga flashnya, yang free berapa, yang digunakan berapa. Ini ya, ini satuan kilobyte. Kemudian juga informasi berapa persen nih. Jadi dengan demikian kita bisa tahu ukuran RAM dan juga flash yang sudah dipakai berapa dan sisanya masih berapa. Itu ya. Kemudian juga ada nanti setelah di build juga muncul ada tab static stack analyzer ya. Sini mengenai ini ya, informasi beberapa berkaitan dengan function yang itu apa namanya, yang digunakan yang terkait dengan project yang kita buat gitu. Oke, nanti kita akan tahu setelah kita menggunakan software ini ya, software STM32 Cube IDE dalam pembuatan aplikasi embedded system menggunakan STM32 microcontroller. Oke, yang ketujuh melakukan debug program ya. Debug ini ya untuk menganalisis juga sih, hampir sama. Tapi ini dilakukan setelah ada proses ini ya, debug. Nanti ada fitur untuk melakukan debug. Nanti beberapa hal berkaitan dengan project atau program yang sudah kita buat ya, ini akan terdisplay di bagian kanan text editor ini ya. Ini ada variabel ini ya, variabel yang kita buat, kemudian breakpoint, register, SFR yang dipakai ya. Ini SFR ini yang GPIO, ini registernya yang dipakai mana aja. Nah, kita bisa tahu dari sini gitu. Ini kemudian proses debug ini sekaligus mengirim ini ya, mengupload atau mengirim program ke dalam chip microcontroller yang kita gunakan. Itu. Ini yang ketujuh. Kemudian sudah habis. Nah, jika teman-teman ingin membaca informasi tentang ini STM32 Cube IDE ini secara lebih lengkap, nanti bisa kunjungi ini ya, link blognya st.com. Kita klik aja, kita coba kunjungi ya. Nah, ini blognya yang memberikan informasi terkait dengan STM32 Cube IDE ya. Nah, ini nanti silakan dibaca-baca secara lebih detailnya dari ini. Saya juga simbolnya di sini ya tadi slide-nya. Nah, silakan dibaca berkaitan informasi mengenai STM32 Cube IDE maupun yang STM32 Cube MX. Itu apa nanti supaya lebih tahu gitu ya. Nah, jadi demikian sahabat Robonesia sekalian, video tentang bagaimana cara download dan juga install daripada software STM32 Cube IDE, dan juga overview-nya secara singkat supaya kita mengenal apa itu software STM32 Cube IDE. Demikian video kali ini, terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu kembali pada video-video selanjutnya.